Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah semester 3. Mohon izin Ibu untuk mewawancarai konseling tentang akreditasi dan evaluasi di Sekolah TK Islam Nur Saadah. Mohon waktunya ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyati. Alamat saya di Blok Tanah Baru Utara, Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Saya lahir tanggal 26 September tahun 1967. Dan kebetulan saya bertugas di TK Islam Nur Saadah. Saya bertugas di sini sejak tahun 1991. Pindah ke sini. Tadinya saya di Indramayu, ya. Terus mutasi ke sini. Masa kerja saya kurang lebihnya udah 30 tahun. 30 tahun berarti 7 bulan. Itu di SK ya. Masa kerja keseluruhan ada 32 tahun. Kemudian saya menjabat kepala sekolah di TK Islam Nur Saadah ini belum lama, baru 3 tahun jalan. Bagaimana perasaannya menginjak bahkan akreditasi sekolah TK Islam Nur Saadah? Perasaannya ya ada deg-degan, ada was-was, ada senang juga nanti kita mau dinilai kan gitu ya. Ya cuman ya itu khawatir nggak memenuhi syarat gitu, apa yang syarat yang akan dinilai gitu. Deg-degan gitu ya, was-was gitu ya. Bu, apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi selama mau proses akreditasi ini? Tantangannya ya persiapannya itu kan harus mempersiapkan dokumen-dokumennya. Tantangan terbesarnya mempersiapkan dokumen, juga kan mempersiapkan fisiknya juga kan supaya terlihat bagus lah gitu, gitu. Maunya kan nilainya bagus kan gitu. Bagaimana persiapannya untuk bahwa dokumennya sudah lengkap? Untuk memastikannya sih ya kita cek ulang. Dicek ulang. Dicek ulang lengkap belum. Berarti harus dilihat dulu. Ya. Supaya udah lengkap. Bagaimana sih caranya Ibu untuk melibatkan staf ini supaya mau untuk terlibat dirinya buat akreditasi sekolah ini? Ya kita berusaha membagi tugas kepada staf dan guru. Ya dari kan ada 8 standar, masing-masing entah secara kelompok atau individu dibagi per standar gitu untuk mempersiapkannya. Biar mempersiapkan dokumennya, biar nanti kekurangan dan kelebihannya kan bisa ada yang mengecek, ada yang bertanggung jawab gitu. Nanti tetap saja sih nanti kepala sekolah yang mengecek itu lengkap atau benar seperti itu. Bagaimana kalau sekolah itu mempersiapkan dokumen isi? Dengan membuat perencanaannya, perencanaan dari mulai perencanaan tahunan sampai ke harian untuk kegiatan pembelajarannya gitu kan. Jadi dibuat sesuai ya mengacu pada kalender pendidikan dan visi misi serta tujuan sekolah juga. Gitu. Ya sesuai gitu ya. Iya. Ya, jadi tidak melenceng kemana-mana. Betul. Apa aja sih Bun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan di sekolah Nur Saadah ini? Untuk meningkatkan kompetensi pendidik maksudnya, ya kita berusaha mengarahkan kepada pendidik itu untuk mengikuti setiap kegiatan pelatihan atau seminar atau apa kita ikut sertakan gitu, baik secara mandiri maupun maksudnya tuh dananya mandiri atau dari sekolah gitu. Jadi sekolah jadi mereka maksudnya pendidik itu dianjurkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, baik yang tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten maupun
ya secara luasnya tingkat nasional gitu. Kemudian juga diusahakan untuk pendidik itu menempuh pendidikan yang premier gitu. Sesuai dengan Sesuai jurusan ya. dengan- Iya. sesuai dengan bidang yang diampunya, sesuai dengan maksudnya nanti yang akan dihadapinya. Misalnya kan ini kan PAUD berarti kan jurusan itu. Bagaimana TKI Semusa ada untuk mendukung sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pembelajaran? Pengelolaan Iya, sarana. sarana prasarana. Kita buat rencana kerja baik jangka pandang maupun jangka pendek. Yang jangka pendeknya kan rencana kerja tahunan, jangka panjangnya rencana kerja 5 tahunan gitu kan. Kalau sudah kita buat perencanaannya kan untuk menggunakan sarana dan prasarana kan tidak, maksudnya tuh lebih terarah, lebih terfokus ya, maksudnya penggunaannya. Bagaimana sih Bun di TK Nusada ini mengelola dan mengembangkan pembiayaan untuk mendukung seluruh kegiatan pendidik? Tentunya apa-apa kan semuanya harus dengan perencanaannya, Pasti. harus direncanakan supaya terarah, supaya pengelolaannya tidak maksudnya tidak melebar atau menyempit atau gimana gitu, sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita ada. Jadi pengelolaannya tentunya kita harus buat dulu perencanaannya ya, membuat RAPBS gitu ya. PBS itu apa nih? RAPBS itu rencana anggaran belanja pendapatan sekolah, itu harus direncanakan, dibuat itu tentunya dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan guru-guru, dengan maksudnya staf yang ada di sekolah gitu, staf dan guru yang ada di sekolah, kemudian dengan komite, dengan yayasan juga gitu. Jadi kebutuhan kita atau pengelolaan biaya-biaya kita yang kita butuhkan, penggunaan untuk apa aja gitu kan nanti bisa. Semua ada rencana. Iya. Sudah Supaya aja iya, tidak tiba-tiba gitu. Motivasinya ya kita berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus ya, Sesuai dengan harapan ya Bun. sesuai dengan harapan kita nilainya A gitu ya. Jadi kalau kita dapat nilai bagus, otomatis pandangan masyarakat juga kan, minat masyarakat juga kan akhirnya lebih Mana itu ya, tertarik dengan gitu sekolah. untuk masukkan anaknya, untuk masukkan putra putrinya ke TKI Semusa dari ini. Jadi kita termotivasi juga untuk adanya akreditasi ini, untuk menunjukkan bahwa kualitas sekolah kita bagus gitu, gitu. iya. Bagus atau kurang gitu ya gitu. Terima kasih banyak Bun atas Iya. waktu dan kesempatannya. Iya. Maaf jika dari salah-salah kata. Iya. Sama-sama. Ya, saya bisa jauh semampunya saya. Sama-sama kita apalagi masih belajar. Terima kasih banyak Bun.